warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana peningkatan kinerja pelayanan pada kantor Kecamatan Kemuning di Kota Palembang. Di sini kami sebagai penganalisis peningkatan di kantor Kecamatan Kemuning akan memperkenalkan diri. Saya Sindiriana Sari. Saya Nur Wahyuni. Saya Siti Amanda. Saya Ilham Malik. Saya Rendu Paristi Utama. Saya Fikri Triuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang responsivitas. Baiklah, responsivitas itu adalah kerelaan untuk menolong customer dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas, serta kemampuan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan. Jadi dalam meningkatkan pelayanan kita harus bisa tanggap melayani masyarakat dan menolong masyarakat secara ikhlas. Serta di dalam diri kita harus ada kemampuan dan kemauan membantu masyarakat bertanggung jawab terhadap pelayanan mereka yang didapatkan dan yang kita berikan kepada masyarakat. Lalu komunikasi kita sebagai operator kepada masyarakat harus selalu baik agar masyarakat memahami prosedur yang sudah ada. Terima kasih. Saya akan menjelaskan responsibilitas adalah gambaran kualitas pelayanan publik dengan pertanggungjawaban terhadap indikator masing-masing pelayanan, sehingga harus ada kesanggupan dari pemberi layanan untuk menetapkan suatu perbuatan, kesanggupan untuk menerima risiko dari suatu perbuatan. Responsibilitas kita sebagai aparatur harus bertanggung jawab. Dengan adanya aturan dan hukum yang berlaku, kita sebagai aparatur harus bisa memahami kebutuhan sosial apa yang harus masyarakat dapatkan agar masyarakat merasa adanya tanggung jawab sosial terhadap diri mereka, dan harus ada kesanggupan dari pemberi layanan untuk menetapkan suatu perbuatan, kesanggupan untuk menerima risiko dari suatu perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akuntabilitas pelayanan publik. Bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan, pimpinan, unit pelayanan instansi pemerintahan, baik mengenai proses pelayanan, biaya pelayanan, maupun produk pelayanan. Dalam pelayanan publik, akuntabilitas sangat penting, apalagi untuk instansi pemerintahan seperti kita, karena dapat dilihat dari kualitas kerja kita dalam melayani masyarakat, kedisiplinan kita terhadap masyarakat, seperti kepuasan itu sendiri untuk instansi pemerintahan dalam melayani pelayanan apa mereka merasa puas atau tidak, apa masyarakat senang terhadap pelayanan kita apa tidak. Sebagai aparatur, kita harus bisa memberikan pelayanan yang puas agar masyarakat senang, dan kita juga harus bisa bertanggung jawab atas pelayanan tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelangsungan hidup. Seberapa jauh program pelayanan dapat menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang dan bertahan hidup dalam berkompetisi dengan searah atau program lain. Dalam pelayanan kita harus bisa memahami program pelayanan dan dapat menunjukkan kemampuan kita agar program yang ada di layanan terus berkembang, dan aparatur yang melayani masyarakat akan merasa tenang, dan aparatur bisa bertahan dalam kompetisi untuk melaksanakan program baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang transparansi, yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Akuntabilitas bermakna di mana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sedangkan partisipatif berarti suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik. Kita harus transparan dalam melayani masyarakat. Dalam pelayanan kita sebagai aparatur harus memberikan kemudahan kepada masyarakat seperti sarana, tempat, dan lokasi, serta pelayanan yang memadai untuk masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai aparatur harus bisa memanfaatkan teknologi, telekomunikasi, dan informatika. Terima kasih. Baiklah,
Yang keenam adalah empati. Empati merupakan respon terhadap perasaan orang lain. Empati meliputi berpikir, merasa, bahkan reaksi fisik yang kita lakukan pada orang lain seolah-olah kita merasakan hal yang serupa atau perlakuan dan perhatian organisasi terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat. Kita sebagai aparatur dalam melayani masyarakat harus mempunyai rasa empati dan memperlakukan masyarakat dengan baik. Ketika melakukan pelayanan, kita harus mendengarkan masyarakat ataupun mendengar. Ketika masyarakat mempunyai masalah atau dia tidak mengetahui bagaimana prosedur yang harus dia jalani untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Dan untuk meningkatkan pelayanan, yaitu ada 3. Yang pertama, dalam memberikan pelayanan perlunya komunikasi atau respon yang tinggi terhadap aspirasi, kebutuhan, kondisi dan keadaan masyarakat. Yang kedua, pemerintah diharapkan dapat melayani masyarakat dengan ketetapan waktu yang telah ditentukan dengan penyederhanaan birokrasi dan prosedural, serta penyelesaian biaya pelayanan agar kebijakan pelayanan tersebut dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya yang mengarah pada terlaksananya orientasi pelayanan yang ditetapkan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, inilah analisis dari kelompok 3 terkait peningkatan kinerja pelayanan pada kantor Kecamatan Kebumen. Anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih, kami haturkan, sudah sabar menyimak materi kami. Dadah.